Pulau Jawa merupakan bagian dari lempeng tektonik Pasifik, di mana berada pada jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Pasifik. Letak relatif adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai tempat yang berkolerasi dengan objek lain atau suatu peristiwa. Letak relatif Pulau Jawa berbatasan dengan beberapa daratan dan lautan, meliputi sebelah utara yaitu daratan Pulau Kalimantan, sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah barat daya daratan Pulau Christmas atau Australia, sebelah timur Pulau Bali. Letak absolut merupakan lokasi atau letak suatu tempat yang bisa dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dengan kata lain, letak absolut dapat diketahui secara astronomis. Pulau Jawa terletak di antara 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan dan 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur. Luas wilayah Pulau Jawa adalah sekitar 138.793 km persegi. Batas alam dan administrasi Pulau Jawa yaitu berbatasan dengan alam laut dan daratan. Yang pertama, batas laut Pulau Jawa yang meliputi sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Selat Sunda, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Selat Bali, dan kedua batas barat Pulau Jawa meliputi sebelah utara daratan Pulau Kalimantan, sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah barat daya daratan Pulau Christmas atau Australia, sebelah timur Pulau Bali. Administrasi Pulau Jawa terdiri dari batas-batas administrasi tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan yang ada di Pulau Jawa. Secara administratif, wilayah Pulau Jawa saat ini terbagi menjadi 6 provinsi. Yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Banten, yang kelima Yogyakarta, dan yang terakhir DKI Jakarta. Kondisi iklim Pulau Jawa. Kondisi iklim di Pulau Jawa cenderung tropis, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan suhu udara yang cenderung stabil sepanjang tahun. Selain itu, Pulau Jawa mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Jenis tanah Pulau Jawa. 1. Tanah litosol. Tanah litosol sering disebut juga tanah berbatu-batu. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga sukar untuk ditanami atau kandungan unsur haranya rendah. 2. Tanah regosol. Tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis yang baru yang memiliki butiran kasar. Tekstur tanah regosol berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning dan kadar bahan organik rendah. Ketiga, tanah aluvial. Tanah aluvial ialah jenis tanah yang berasal dari pasir halus yang mengalami pengendapan oleh aliran sungai di daerah dataran rendah atau daerah lembah. Keempat, tanah vulkanis atau andosol. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Kelima, tanah grumusol. Terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. Tanah grumusol bertekstur halus dan berwarna kelabu kehitam-hitaman serta terdiri atas bahan-bahan yang sudah mengalami pelapukan. Geologi Pulau Jawa. Pulau Jawa terbentuk dari beberapa lempeng tektonik yang secara garis besar berasal dari 3 lempeng besar, yakni lempeng Hindia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Aktivitas tektonik yang bekerja sangat berperan dalam membentuk tatanan tektonik daerah penelitian, baik dalam membentuk blok-blok ketinggian atau blok-blok depresi yang dapat berfungsi menjadi blok pengendapan. Zona struktural atau tektonik merupakan proses pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan lipatan patahan yang berakibat pada tinggi rendahnya permukaan bumi. Contoh-contoh bentuk lahan struktural yaitu patahan Lembang yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan dipertemukannya Sesar Cimandiri di Padalarang, patahan ini memanjang dari Padalarang ke Jatinagor. Zona vulkanik. Menurut para ahli, Pulau Jawa terbentuk akibat peristiwa vulkanik
yakni terjadinya gempa yang disebabkan oleh tubrukan dua lempeng benua, yakni Australia dan Asia. Pada sekitar 27 tahun sebelum Masehi, pada saat itu daratan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur belum muncul dan masih berupa lautan. Kemudian sekitar 5 juta tahun yang lalu, konfigurasi serta bentuk pulau-pulau Indonesia sudah mirip dengan yang ada saat ini. Adapun persebaran gunung api di Pulau Jawa sebagai berikut: Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Krakatau. Zona denudasional. Bentuk lahan ini merujuk pada wilayah yang mengalami proses denudasi, di mana lapisan tanah dan batuan tererosi atau terkikis oleh berbagai faktor alam seperti air, angin, dan es. Akibatnya bentuk lahan di zona ini dapat mengalami perubahan signifikan. Faktor geologis, iklim, dan aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi karakteristik zona bentuk lahan denudasional. Contohnya yaitu ada di wilayah Garut, Jawa Barat. Hal itu disebabkan oleh jenuhnya lereng oleh perkolasi. Zona fluvial. Zona bentuk lahan fluvial terkait erat dengan aktivitas sungai dan proses-proses yang terjadi di sekitaran sungai. Ini mencakup area yang dipengaruhi oleh erosi, sedimentasi, dan perubahan bentuk lahan yang disebabkan oleh aliran sungai. Adapun contoh bentuk lahan fluvial yang ada di Pulau Jawa yaitu Sungai Citarum yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Sungai Bengawan, Solo di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan yang terakhir Sungai Cisadane yang terletak di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Zona marin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses marin berupa aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Zona bentuk lahan marin di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi beberapa tipe, termasuk zona pesisir, perairan dangkal, dan laut dalam. Contohnya, di Pulau Jawa sebagai berikut. 1. Ada perairan Kepulauan Seribu, merupakan kawasan pesisir yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan terumbu karang yang kaya keanekaragaman. Zona awalin. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk karena adanya proses pengikisan batuan yang disebabkan oleh angin yang menciptakan sebuah daerah yang dominan dengan pasir. Biasanya lahan awalin ini terjadi pada sebuah daerah yang kering dan berbagai tempat terjadi di sekitaran pantai yang ada di Pulau Jawa seperti Gumuk Pasir, Pangarayan, yang berada di Yogyakarta, yang tepatnya bersebelahan dengan pantai Parangtritis. Zona pelarutan adalah zona yang mengalami proses pelarutan kars yang merupakan proses terbentuknya sistem saluran atau sistem kars. Proses pelarutan ini berlangsung dari permukaan ke dalam dan terjadi ketika batuan kars mengalami erosi dan pengaruh cuaca, air hujan, dan lain-lain. Adapun persebaran kars ini ada di beberapa wilayah di Pulau Jawa, yaitu Gua Gong yang terletak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Gua Pindul yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah. Zona organik. Bentuk lahan ini merujuk pada bentuk lahan yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup, seperti terumbu karang. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang memiliki cukup banyak pantai. Terumbu karang di Jawa tersebar hampir di seluruh perairan laut, dimulai dari kawasan timur, yakni Banyuwangi atau Pantai Bangsering, Gresik atau Pulau Bawean, dan hingga Karimun Jawa. Zona antropogenik merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada maupun aktivitas oleh manusia. Ada pun contohnya seperti Pelabuhan Muara Baru di Jakarta Utara.